Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku dan siswa-siswaku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hasil kali kelarutan atau biasanya disebut dengan KSP, kita pelajari dulu apa sih sebenarnya kelarutan itu. Nah, kalau misalnya kamu pernah gitu ya melarutkan gula ke dalam air, ke dalam 1 liter air, mungkin kalau misalnya kamu melarutkan 100 gram atau misalnya ya 3 sendok. Nah, jadi yang dimaksud dengan kelarutan itu yaitu jumlah maksimum dari suatu zat yang bisa larut dalam suatu pelarut. Satuannya itu bisa gram per liter atau dalam mol per liter, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau misalnya gula dalam 1 liter air itu maksimal dia bisa larut itu 1800 gram, dan itu sudah tepat jenuh. Artinya kalau sudah lebih dari situ maka larutannya sudah mengendap. Nah, apa-apa saja sih faktor yang mempengaruhi kelarutan tersebut? Yang pertama yaitu jenis zat terlarut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada wadah berisi air sama-sama 1 liter, kemudian misalnya di wadah yang pertama kita masukkan AgCl, sedangkan di wadah yang kedua kita masukkan NaCl dengan massa yang sama, misalnya sama-sama 50 gram, tentu yang terlebih dahulu larut itu adalah NaCl dibandingkan AgCl. Kenapa? Karena entalpi penguraian dari NaCl itu kecil sekali ya, hanya sekitar 3,8 kJ per mol. Sedangkan AgCl itu cukup besar, 65,5 kJ per mol. Jadi energi penguraian NaCl itu jauh lebih rendah sehingga dia mudah larut dibandingkan dengan AgCl. Ya. Faktor yang kedua yaitu faktor jenis pelarut. Nah, jenis pelarut ini bagaimana? Kalau misalnya kamu mau melarutkan suatu zat, untuk senyawa-senyawa polar itu kamu hanya bisa melarutkan pada senyawa polar pula begitu. Misalnya NaCl ke dalam H2O gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya NaCl ini kamu larutkan ke dalam bensin? Kira-kira bisa nggak? Atau kalau kamu mau coba melarutkan garam ke dalam bensin, itu boleh dicoba ya. Dia tidak akan bisa larut. Kenapa? Karena pelarut polar hanya bisa melarutkan senyawa polar. Begitu pula dengan non-polar ya. Untuk zat-zat non-polar, dia hanya bisa larut dalam pelarut non-polar pula. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada faktor suhu. Jadi kalau misalnya kamu melarutkan gula atau garam misalnya ya, kamu larutkan pada air biasa suhu 25 derajat Celcius dibandingkan dengan air yang bersuhu misalnya 45 derajat Celcius, maka tentu akan cenderung lebih gampang atau lebih mudah larut pada suhu yang relatif tinggi. Artinya semakin tinggi suhu tersebut, maka kelarutan suatu zat itu akan semakin tinggi pula, alias dia mudah larut begitu ya. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, setelah kita paham apa itu kelarutan, jadi sebenarnya kelarutan ini hampir sama dengan konsentrasi. Yang kedua, kita masuk tentang hasil kali kelarutan ya. Hasil kali kelarutan ini atau bahasa lainnya solubility product constant. Nah, konstanta kelarutan suatu senyawa gitu. Nah, itu disingkat dengan KSP. Apa itu KSP atau hasil kali kelarutan? KSP itu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion di dalam larutan jenuh pada suhu tertentu dipangkatkan dengan koefisien masing-masing menurut reaksi ionisasinya. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke pelajaran sebelumnya ya tentang kesetimbangan. Kesetimbangan itu misalnya suatu senyawa yaitu AgCl ya. AgCl apabila dilarutkan di dalam air, dia akan membentuk ion Ag+ ditambah ion Cl-. Nah, kalau kita
menuliskan reaksi kesetimbangannya. Kesetimbangan AgCl ini, karena AgCl ini adalah padatan, begitu. Kemudian setelah dilarutkan akan membentuk ion Ag aquos, kemudian Cl- juga dalam keadaan aquos ya. Maka kesetimbangannya itu tentu konsentrasi Ag+ dipangkatkan dengan koefisiennya 1 dikalikan dengan konsentrasi Cl- dipangkatkan dengan koefisiennya atau 1. Tidak dibagikan dengan konsentrasi AgCl sebab ini padatan. Ingat, kesetimbangan hanya berlaku untuk senyawa gas atau senyawa aquos saja ya. Maka dari itu, jadi di sini kita tuliskan apabila suatu reaksi, misalnya reaksi AX-BY terurai menjadi XaY+ ditambah dengan YBX-, maka KSP-nya itu bisa dituliskan dengan konsentrasi AY+ pangkat X, karena X adalah koefisiennya, kemudian dikalikan dengan konsentrasi BX- pangkat Y, pangkat koefisien. Contoh, seperti yang kita contohkan tadi, ya. Contoh AgCl, maka KSP dari AgCl itu adalah konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi Cl-, masing-masing pangkat 1 karena koefisiennya 1. Kemudian contoh yang kedua juga sama berlaku, misalnya BaCO3. Nah, pada keadaan setimbang akan terurai menjadi Ba2+ ditambah CO3 2-, maka KSP-nya adalah Ba2+, konsentrasi Ba2+ dikali konsentrasi CO3 2-. Contoh lainnya yaitu AlOH 3 kali. Maka reaksi kesetimbangannya ya, reaksi kesetimbangan AlOH 3 kali itu adalah Al3+ ditambah 3OH-. Nah, KSP-nya adalah Al3+, konsentrasi Al3+ dikalikan dengan konsentrasi OH- pangkat 3, pangkat koefisiennya. Ya. Nah, apabila kita melihat KSP dari masing-masing senyawa gitu ya, kalau kita membandingkan senyawa AgCl misalnya, AgCl, kemudian BaCO3, kemudian AlOH 3 kali, kita lihat KSP pada suhu 25 derajat Celcius. Bisa kita lihat ini adalah KSP nilai tetapan dari masing-masing senyawa tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini ya, apabila nilai KSP suatu senyawa itu semakin kecil, artinya senyawa tersebut sangat sukar larut. Kalau misalnya dia sukar larut, itu artinya dia mudah mengendap. Maka pada 3 senyawa berikut ini tentu yang paling sukar larut atau yang paling mudah mengendap itu adalah AlOH 3 kali. Sedangkan yang mudah larut di sini adalah BaCO3. Karena KSP-nya di antara 3 ini paling kecil paling besar BaCO3, maka ini mudah larut. Dan yang paling kecil saja bahwa ini adalah pangkat negatif. Jadi yang paling kecil adalah yang ini ya, artinya ini sukar larut, mudah mengendap gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana kelarutan suatu senyawa. Yang pertama yaitu kelarutan senyawa elektrolit biner, artinya dia punya 2 ion, misalnya senyawa AB, kemudian dilarutkan, maka dia akan membentuk ion A+ dan B-, contohnya NaCl. Nah, kalau misalnya kita mengetahui konsentrasi NaCl yang dilarutkan, karena ini koefisiennya sama, maka konsentrasi ion Na+ dan ion Cl- tentu sama ya, karena koefisiennya sama-sama 1, maka perbandingannya sama. Ini adalah S mol per liter, ini S mol per liter, ini S mol per liter. Nah, seperti yang tadi, KSP NaCl ya, atau KSP suatu senyawa adalah hasil kali dari ion-ion senyawa tersebut dipangkatkan dengan koefisiennya. Maka ion-ionnya adalah Na+,
pangkat koefisiennya, pangkat 1. Kemudian Cl min, pangkat koefisiennya 1. Nah, tadi konsentrasi Na itu adalah sebesar S, kemudian konsentrasi Cl min juga sebesar S, maka KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, atau S-nya atau kelarutannya, jika nanti diketahui KSP-nya, maka kelarutannya atau S itu adalah akar dari KSP-nya. Ya. Selanjutnya adalah elektrolit terner. Ya. Elektrolit terner ini untuk 3 ion. Contohnya senyawa Ab2, kemudian terion menjadi A2+ ditambah 2B-. Contohnya MgOH, terurai menjadi terionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Jadi kalau misalnya kelarutan MgOH 2 kali atau konsentrasinya sebesar S, maka konsentrasi Mg2+ atau kelarutan Mg2+ itu sebesar S, sedangkan OH- sebesar 2S. Karena dia ini kembali ya perbandingan koefisien, maka ini sebesar 2S. Sehingga apa yang terjadi? KSP MgOH masih sama seperti tadi, hasil kali dari ion-ionnya dipangkatkan koefisien masing-masing. Ion Mg2+, pangkat koefisiennya 1, dikalikan dengan konsentrasi OH-, pangkat koefisiennya 2. Nah, konsentrasi Mg tadi sebesar S, kemudian konsentrasi OH-, ingat sebesar 2S, kemudian dipangkatkan 2 pangkat koefisien. Maka KSP-nya menjadi S dikali 4S kuadrat, maka 4S pangkat 3. Atau jika diketahui KSP-nya, kita dapat menentukan kelarutannya. S itu sama dengan akar 3 dari KSP per 4. Gitu ya. Ya, jangan lupa pangkatnya, jangan lupa. Kemudian selanjutnya adalah elektrolit quaterner atau 4 ion. Misalnya AB3 ya terurai jadi A3+ ditambah 3B-. Kita ambil contoh itu ALOH 3 kali. Nah, ALOH 3 kali ini terion menjadi Al3+ ditambah 3OH-. Ya. Kalau ALOH 3 kali kelarutannya sebesar S, maka Al juga sama, kelarutannya sebesar S, dan OH- itu 3S ya. Kalau ini sebesar S, perbandingan koefisien saja, ini 3S. Nah, selanjutnya KSP-nya adalah konsentrasi ion-ionnya, pangkat koefisien masing-masing. Al, pangkat 1, koefisien, kemudian OH-, pangkat 3. Ya, konsentrasi kelarutan Al tadi sebesar S, kemudian OH- sebesar 3S, pangkat 3, pangkat koefisiennya. Sehingga S dikali 3S pangkat 3, 27S pangkat 4. Nah, apabila diketahui KSP-nya, kita bisa menentukan kelarutannya. S sama dengan akar pangkat 4 dari KSP per 27. Nah, sehingga sebenarnya ini bisa kita simpulkan saja ya, kalau misalnya dia 5 ion atau berapapun ya. Jadi AXBY terion menjadi XAY+ ditambah Y BX-. Apabila ini kelarutannya S, maka ini sebesar XS, jangan lupa dikali koefisien. Kemudian ini kelarutannya sebesar YS. Sehingga KSP-nya bisa kita tentukan dengan mengalihkan konsentrasi ion-ion ini tadi, AY+ pangkat X, pangkat koefisien, kemudian BX- pangkat Y, koefisien ya. Nah, sehingga KSP-nya tinggal kita kalikan saja, X pangkat X, Y pangkat Y, kemudian S pangkat X tambah Y. S-nya ini adalah akar dari X tambah Y, KSP per X pangkat X, Y pangkat Y. Begini ya. Oke.
kita lanjutkan sebelum kita masuk contoh. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan suatu larutan itu bisa mengendap gitu ya, atau memperkirakan ada atau tidaknya endapan dari suatu larutan AMBN yang mengandung ion AN+ dan B M-. Jadi bisa kita gunakan konsep QSP atau hasil kali ion. Kalau KSP tadi, KSP itu adalah hasil kali dari ion-ion yang larutannya sudah jenuh begitu. Nah, itulah nilai KSP. Sedangkan QSP ini adalah hasil kali dari ion-ion yang belum tentu dia jenuh. Jadi nanti kita dapat memperhitungkan apakah senyawa ini bisa mengendap atau tidak dengan cara membandingkan QSP dengan KSP. Jadi QSP ini hasil perhitungan kita, sedangkan KSP ini adalah nilai yang sudah ditetapkan begitu. Jadi nanti kalau misalnya QSP-nya lebih besar daripada KSP-nya, maka akan terjadi endapan. Apabila KSP-nya sama dengan QSP atau QSP sama dengan KSP, maka larutan tersebut tepat jenuh. Artinya sudah hampir mengendap gitu ya. Sedangkan apabila QSP atau hasil perhitungan kita lebih kecil daripada KSP-nya, tentu larutan tersebut masih belum jenuh.